tahu sendiri kan itu daerah tempat jin buang anak Iya. lah biasanya kalau kayak begitu ya. Pokoknya daerah serem gitu. Iya. Selamat datang di podcast LCDI dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah informasi dan komunikasi tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon yang dijalankan di Indonesia. Bersama Sekretariat LCDI, narasumber, dan pakar yang handal di bidangnya, kita akan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik terbaik pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia. Selamat menyimak dan berbagi. Selamat malam para pendengar podcast LCDI, Low Carbon Development Indonesia. Senang sekali hari ini saya, Putu Indi, sebagai host untuk episode 0 yang menjelaskan tentang pembangunan rendah karbon. Saat ini saya sedang bersama Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Bapak Mehdi Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Putu apa kabar? Baik Pak, baik. Oke, langsung saja Pak ya, kita mulai. Sip. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya apa itu pembangunan rendah karbon? Baik, terima kasih Mas Putu. Ini pembangunan rendah karbon ini belakangan kan sering terdengar gitu ya. Iya Pak. Tapi orang bingung gitu. Ini apa sih pembangunan rendah karbon? Orang lebih sering mendengar tentang isu perubahan iklim gitu. Kalau isu perubahan iklim biasanya orang langsung tahu nih. Yeah. Tentang ini wah iklim udah berubah, suhu panas, global warming dan sebagainya. Nah, sering orang mengatakan pada saat bicara perubahan iklim kan salah satu tujuannya adalah untuk kita dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ya. Tujuan kita kan memang satunya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Biasanya hanya itu pada saat kita bicara isu mitigasi perubahan iklim. Tapi pada saat kalau kita bicara tentang pembangunan rendah karbon, kita tidak hanya bisa sekedar bicara tentang penurunan emisi gas rumah kaca. Kita harus bisa mengkaitkan penurunan emisi gas rumah kaca ini dengan upaya kita juga sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan kita, pendapatan nasional, dan sebagainya. Sehingga poinnya adalah tidak boleh, kalau bicara pembangunan rendah karbon, emisi tetap harus turun, tapi ekonomi kita tetap harus naik. Sederhananya seperti itu. Jadi nggak boleh emisi kita turun, gara-gara kita menurunkan emisi, ekonomi kita juga turun gitu. Nah itu nggak boleh, itu bukan pembangunan rendah karbon namanya. Nah intinya tidak boleh ada trade-off antara yang namanya ekonomi dengan menurunkan emisi. Nah itu di situ tugas utama kita bagaimana caranya agar jangan sampai nanti di dalam program-program pemerintah kejadian tuh emisinya turun tapi PDB kita turun. Nah nggak boleh. Nah makanya kita terapkan pembangunan rendah karbon biar kedua-duanya bisa tercapai tujuannya. Memangnya mungkin ya Pak kedua-duanya tercapai Pak? Kenapa? Memangnya mungkin gitu antara ekonomi naik tapi lingkungan juga terjaga. Selama ini setahu saya bahwa yang namanya ekonomi dengan lingkungan itu hal yang berbeda gitu. Hal yang ketika satu naik satunya harus turun. Betul. Nah itu orang memang selalu mendikotomikan antara lingkungan dengan ekonomi. Padahal sebenarnya sangat bisa lingkungannya baik, ekonominya juga baik. Nah yang terjadi memang yang kita alami selama ini selalu isu lingkungan hidup, isu perubahan iklim itu sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi yang terus mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau dalam konteks kita pembangunan berkelanjutan, nggak bisa begitu lagi. Kan pembangunan berkelanjutan kita ada 3 pilar itu kan, yang pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan semua ini harus seimbang kan. Yeah. Nah, keseimbangan ini yang kita jaga di dalam pembangunan rendah karbon, terutama dari sisi ekonominya dan sisi lingkungannya. Lingkungan di sini dalam hal isu perubahan iklimnya itu, di mana emisi harus turun, ekonominya tetap harus naik. Gitu. Menarik. Kalau boleh cerita Pak, sebenarnya awal mulanya pembangunan rendah karbon ini sejarahnya gimana sih Pak? Terutama di Indonesia begitu. Betul. Nah, ini menarik ini. Memang kalau bicara sejarah, ini memang kita bisa dibilang ini learning by doing. Harus diakui itu. Karena tidak mudah juga mempelajari tentang isu perubahan iklim, memahaminya, dan kemudian akhirnya kita sampailah pada isu strategi pembangunan rendah karbon ini. Di awal mula kita masih berpikir bahwa tujuan kita tetap bagaimana caranya emisi itu harus turun. Kan kita ada Paris Agreement, kita punya target kan. Waktu itu sudah dari UNFCCC itu di UN konvensi
Kita itu sudah diminta untuk semua negara berkontribusi untuk menurunkan emisi. Nah, makanya kita waktu tahun 2015, bukan 2015, tahun 2010 awalnya secara voluntary kita sudah mencanangkan menurunkan emisi di level 26% di bawah baseline di tahun 2020. Nah, pada saat tahun 2015, nah ini udah bukan ini lagi, ini udah komitmen untuk menurunkan emisi 29% di 2030 di bawah baseline pada saat di Paris waktu itu. Nah, dalam perjalanannya kita berpikir, ini nggak bisa begitu aja. Artinya kan kita juga tetap bagaimanapun kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan tetap harus berjalan bersama gitu. Kita ingin melihat bahwa itu tadi istilah kalau di dalam teknokratiknya itu indikatornya intensitas emisi. Intensitas emisinya juga harus turun, nggak boleh hanya sekedar emisinya yang turun. Oh, sebentar Pak, bisa dijelaskan sedikit intensitas emisi itu apa gitu? Intensitas emisi ini artinya adalah emisi persatuan output ekonomi. Sehingga, nah ini mulai kita mencoba menyandingkan antara target penurunan emisi dengan target pertumbuhan ekonomi, dan itu bisa dilihat juga per sektornya nanti. Kontribusi per sektor berapa, nanti di sektor itu juga berapa emisinya turun. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang kita coba kawinkan. Jadi yang tadinya hanya sekedar kita ini orang lingkungan hanya bicara isu perubahan iklim, nah sekarang ke depan ini harus bagaimana mengintegrasikannya dengan isu-isu target-target ekonomi tadi. Nah, makanya kita mencoba menggunakan indikator selain emisi, penurunan emisi GRK, kita juga menggunakan indikator penurunan intensitas emisi GRK. Oh, itu kan kalau saya tangkap itu berarti kan akan menjadi sebuah tujuan atau target ya Pak ya. Apakah Indonesia sudah mengadopsi target-target itu? Ada, sudah. Di RPJMN di 2020-2024 target penurunan emisi itu masuk, target penurunan intensitas emisi pun masuk. Ada, dilihat di RPJM. Ini biar teman-teman kalau mau tahu angkanya dibaca RPJMN-nya. Ada, itu semua ada, dan alhamdulillah bahkan target penurunan emisi sekarang ini bahkan sudah menjadi salah satu 5 sasaran makro pembangunan. Yang tadinya biasanya di pembangunan kita kan selalu hanya bicara tentang target makro ekonomi, target yang sosial. Sosial itu biasanya kan yang berapa indeks pembangunan manusia, nah kayak gitu-gitu. Nah, sekarang penurunan emisi GRK pun masuk menjadi salah satu target makro pembangunan, sasaran besar pembangunan. Dengan dia dijadikan target makro, maka impact-nya apa Pak memang untuk kita? Ya artinya dia akan jadi prioritas. Kalau selama ini kan isu perubahan iklim kan hanya sekedar jadi mainstreaming. Ya kalau mainstreaming kan kalau saya selalu mengatakannya ada di mana-mana tapi tidak ada. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena kalau udah mainstreaming dia masuk di mana-mana tapi dia tidak prioritas. Bisa tidak prioritas dia. Nah kalau ini dia udah betul-betul jadi prioritas besar. Prioritas utama yang negara harus perhatikan betul. Sejajar dengan katakanlah dengan pertumbuhan ekonomi. Kan selalu sekarang kan kita dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi kan. Ini bagaimana negara ini tumbuhnya, perkembangan negara ini selalu referensinya pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang emisi itu sama levelnya dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau orang melihat perkembangan sebuah negara tidak hanya melihat ekonominya lagi, tapi lihat juga emisinya kira-kira gimana nih. Nah, intensitas emisinya nanti bagaimana gitu. Itu jadi menjadi alat ukur nanti jadinya. Kalau dia udah jadi alat ukur, wah itu udah harus dilihat betul. Bisa bahkan program-program turunan di bawahnya itu akan jadi prioritas. Oke. Kalau untuk sekarang kan gini Pak, banyak yang beranggapan bahwa isu-isu penurunan emisi, lingkungan hidup itu adalah isu-isu yang harusnya atau hanya layak untuk diobrolkan kepada negara-negara maju yang mereka sudah selesai dengan urusan ekonominya, sehingga mereka punya fokus yang bisa dialihkan kepada lingkungan hidup. Sekarang dengan Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang. Apakah memang kita perlu untuk? Ya, ini betul. Ini perdebatan lama ya. Waktu saya ikut jadi negosiator Indonesia di UNFCCC, positioning negara berkembang memang selalu seperti itu, bahwa mengatakan
ada istilah historical responsibility. Jadi negara maju dia punya historical responsibility karena dianggap waktu itu ya, ini udah agak lama, beberapa tahun yang lama, emisi yang sekarang ada di atas di atmosfer ini itu adalah hasil dari kegiatan industri negara maju. Sementara negara berkembang kan belum ngapa-ngapain, belum banyak lah gitu. Ya. Nah kok sekarang negara berkembang mau maju ditahan, kan kesannya begitu. Nah makanya negara berkembang nggak mau. Tapi belakangan disadari bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga begitu pesat. Dan laju emisinya juga sangat pesat. Iya. Seperti Indonesia juga gitu. Indonesia kan tinggi kan pertumbuhan ekonominya kan, tapi emisinya juga tinggi. Nah, Cina juga begitu. India juga begitu. Banyak negara-negara berkembang sekarang pace-nya bahkan bisa melebihi pace-nya negara maju dalam emission meng-create emissions. Makanya waktu Paris Agreement itu sebenarnya sudah menjadi kesadaran semua pihak bahwa tidak hanya negara maju yang punya kewajiban, jelas kalau negara maju wajib, tapi negara berkembang diminta juga untuk berkontribusi untuk menurunkan emisi sehingga ke depan tidak terjadilah itu yang perkiraan para ahli nanti suhu naiknya sampai 4 derajat gitu kan. Sekarang aja kita sudah mulai merasakan kan, Bandung yang tadinya dingin sekarang panas. Banjir udah nggak keru-keruan lah di Jakarta. Kita tuh udah merasakan juga dampak perubahan iklim. Makanya negara-negara berkembang ini juga sekarang ya sadar juga bahwa mereka ya kita ini juga harus ikut berkontribusi terhadap mengatasi isu perubahan iklim ini. Makanya kita berkomitmen juga lah gitu untuk menurunkan emisi 29% di 2030 nanti di bawah baseline kita. Iya. Komitmen adalah komitmen, Pak. Cuma saya sudah terlalu baik mendengar terlalu banyak komitmen yang dibuat gitu. Kira-kira hal real apa gitu, Pak, yang bisa dicontohkan bahwa pembangunan rendah karbon itu berhasil, pembangunan rendah karbon itu akan bekerja untuk mengatasi masalah-masalah. Kalau tadi Bapak bilang ada di ekonomi, ada di sosial, dan di lingkungan ya utamanya. Kira-kira hal real apa yang bisa ditawarkan oleh pembangunan rendah karbon? Jadi saya nggak ngambil contoh yang susah-susah ya, karena contoh susah juga banyak ya. Ya contoh misalnya saya masih ingat Bappenas waktu itu bersama ICCTF dengan kegiatan low carbon development kita punya kegiatan di mana ya, sambil contoh di Bangka Belitung deh, di Belitung waktu itu. Di Belitung kita punya case, kita ada kasih sedikit kontribusi kepada masyarakat untuk merehabilitasi lahan bekas tambang. Di mana lahan bekas tambang tahu sendiri kan itu daerah tempat jin buang anak lah biasanya kalau kayak begitu ya. Pokoknya daerah serem gitu. Daerah lahan bekas tambang itu. Nah, tahu sendiri di Belitung kan banyak tambang timah ya, tambang timah. Nah, kemudian kita berikan insentif sedikit untuk masyarakat dan masyarakat akhirnya merehabilitasi lahan bekas tambang itu menjadi kawasan ekowisata yang ditanami mangrove. Masyarakat loh ini yang menjalankan gitu. Nah, hasilnya sekarang pendapatan masyarakat itu naik dalam 1 bulan itu rata-rata kalau saya nggak salah itu hampir sekitar 60 juta dari dari turis yang datang, nggak dari turis biasanya. Ada turis datang ngelihat karena itu jadi mangrove park. Jadi jadi ekowisata lah jadinya. Bagus banget lah tempatnya jadinya. Bahkan yang tempatnya Laskar Pelangi bahkan kalah sekarang. Oh iya. Laskar Pelangi, orang daripada ke Laskar Pelangi sekarang mendingan lihat mangrove parknya Belitung. Dan itu kontribusi kita. Nah, masyarakat hanya dikasih insentif sedikit untuk mengenerate lahan bekas tambang jadi kawasan ekowisata. Masyarakat tambah, jelas masyarakat penghasilannya bertambah ya. Dan lingkungan jadi jauh lebih bagus lah itu. Artinya mangrove-nya jadi dan tentunya emisinya turun. Mangrove kan pasti menyerap emisi ya. Terus menyimpan carbon stock juga di bawah. Dan yang saya tertariknya itu adalah mereka juga akhirnya bisa mengenerate investasi tambahan gitu.
Setelah jadi, akhirnya orang banyak yang tertarik, ngasih kontribusi juga untuk mengembangkan mangrove park itu. Nah itu contoh sederhana saja. Itu artinya masyarakatnya yang tadinya miskin, nggak punya apa-apa di situ, daerah-daerah situ tempat jin buang anak kan itu ya. Nah, itu sekarang jadi wah hebat sekarang masyarakat di situ. Dan bahkan yang menariknya itu jadi kawasan wisata unggulan juga. Setelah Laskar Pelangi lah, orang pasti tahu kalau ke Belitung sekarang mangrove park di mana, pasti ke sana sekarang. Itu contoh kecil aja ya, maksud banyak kegiatan-kegiatan rendah karbon itu seperti renewable energy, kegiatan-kegiatan di gambut juga banyak lah. Iya. Itu semua terkait dengan kegiatan pembangunan rendah karbon. Toh kan itu menurunkan emisi di gambut lah misalnya. Iya. Tapi kan ada juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang istilahnya lahan gambutnya mungkin harus dikonservasi, tapi kan dikompensasi untuk mengadakan kegiatan yang lain kan. Yeah, nah itu ya inilah artinya ini win-win solutions ya. Ekonomi jalan, emisi bisa turun. Oke. Berarti ya membuka pikiran saya bahwa awalnya saya kira ini hanya jargon baru ya pembangunan rendah karbon, tapi ternyata tidak begitu. Nah lah, capek juga dengan jargon. Benar, sudah harus real sekarang. Tapi menarik bahwa ketika kita melakukan pembangunan rendah karbon gitu, akan ada, yang saya tangkap, pasti akan ada kontribusi masyarakat gitu, Pak. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, karena saya bertanya karena Pak Medo dari sisi pemerintah begitu. Kira-kira dari sisi pemerintah apa yang harus dilakukan untuk mengajak masyarakat ini dalam bersama-sama melakukan pembangunan rendah karbon, atau ketika pemerintah punya rencana tentang pembangunan rendah karbon, bagaimana cara untuk meningkatkan engagement masyarakat sehingga mungkin mereka merasa memiliki gitu. Karena yang saya tahu banyak sekali proyek yang direncanakan tapi masyarakat tidak merasa memiliki, sehingga proyek-proyek ini akhirnya terbengkalai gitu. Betul. Saya nggak ingin pembangunan rendah karbon ini jatuhnya seperti proyek. Kalau bisa dia seperti gerakan. Ya inget lah, mungkin saya nggak tahu teman-teman pasti ingat ini waktu zaman Pak Harto dulu ada KB. Nah ya. Keluarga berencana, cukup 2 anak. Nah itu kan sederhana sekali kampanyenya dan mengena gitu. Dan itu gerakan, bukan proyek itu gerakan. Nah makanya saya ingin sekali pembangunan rendah karbon ini benar-benar masuk menyatu ke dalam kehidupan masyarakat seperti waktu zaman KB dulu. Jadi inherent masuk ke dalam pemikiran kita bahwa understanding, pemahaman, kemudian juga perubahan mindset ini harus terjadi di masyarakat. Contoh sederhana sajalah, nggak usah susah-susah. Memilah sampah misalnya. Kita kan selama ini masyarakat boro-boro itu namanya memilah sampah, jarang banget kan yang memilah sampah. Paling ketika sudah dipilah dicampur lagi nanti. Udah ada yang memilah terus tiba-tiba Pemdanya juga nggak siap, akhirnya dicampur lagi. Nah ini gerakannya ini nggak bisa hanya dengan masyarakat, semua harus mulai dari masyarakatnya, pemerintahnya juga harus siap. Nah makanya saya nggak pernah ingin bicara bahwa ini proyek, dan juga nggak pernah bicara hanya sekedar masyarakatnya yang harus berubah. Nggak bisa, pemerintahnya juga harus berubah. Oke. Jadi harus saling ada interaksi keduanya antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk juga dunia usaha dan sebagainya. Nah, tadi contoh barusan bagus banget mengenai memilah sampah, masyarakatnya sudah ngerti. Tapi kenyataannya Pemdanya kagak ngerti. Nah, ya udah capek-capek masyarakat memilah sampah, diaduk-aduk lagi sama yang ngumpulin sampah kan gitu. Nah, hal seperti ini yang di dalam pembangunan rendah karbon ingin kita luruskan kembali. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat di kami di sekretariat pembangunan rendah karbon ini, ya tadi kalau mau bicara sampah, ini kan persoalannya sudah complicated ya. Ini apalagi TPA-nya sudah pada penuh, wah heboh lah itu. Nah sekarang kita masuk ke hal-hal yang sifatnya sistemik tadi. Ini apa sih persoalan mendasarnya? Oh ternyata ada persoalan tentang, pertama kenapa sih kok kondisinya begini? Oh ternyata Pemdanya nggak punya duit. Oke, ini ada masalah di retribusinya. Itu kita perbaiki. Ada masalah apa lagi sebenarnya? Oh ini masalah pengelolaan kelembagaannya. Yaitu tadi model udahlah antara masyarakat dengan pemerintah. Oh pemerintahnya ternyata hanya punya urusan cuma sampai dari TPS ke TPA. Wah ini udah nggak bener nih kalau kayak begini. Nah hal-hal seperti ini yang jadi benar-benar
yang sistemik sifatnya itu yang kita intervensi sehingga kita melakukan perubahan secara sistem, secara overall ya, holistik, nggak piecemeal satu-satu. Itu nah kalau udah kayak begitu harapannya tentunya akan terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam ya katakanlah tadi misalnya di pembuangan persampahan. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengatakan pembangunan rendah karbon itu, apalagi dengan masyarakat tadi pertanyaannya, ya harapannya kita nanti ya harus sama-sama, nggak cuma dengan masyarakat, tapi ini menjadi gerakan gitu buat semua. Gitu. Ya harus begitu. Kalau enggak, kalau kita masih business as usual, waduh, kita akan kosong Pak. Hanya bunyi kosong. Betul. Nanti ya kalau jadi betul tadi nanti hanya jadi sebagai jargon gitu jatuh-jatuhnya. Makanya kita nggak pingin begitu. Ya pemerintah juga ingin agar segera isu perubahan iklim ini kita juga bisa memberikan kontribusi. Tapi toh ujung-ujungnya juga akan memberikan kebaikan buat kita juga. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Iya. Tidak hanya kita memberi, tapi akhirnya kita juga menerima. Menerima, gitu. Betul. Itu yang mungkin saya juga baru sadar bahwa selama ini kalau kita disuruh untuk mencintai lingkungan gitu, kayak ngapain sih orang saya bisa hidup tanpa lingkungan, ternyata enggak juga gitu. Tadi saya satu poin menarik bahwa ada keterlibatan sektor bisnis atau swasta di mention oleh Pak Medril. Kira-kira sebesar apa sih kontribusi dari sektor swasta ini, dan apakah pemerintah harus meng-engage mereka juga atau bagaimana? Karena selama ini kan kesannya swasta jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga pasti udah dengar ya, yang namanya fiskal kapasitas pemerintah kan juga terbatas. Nah, kalau kita mau mendorong pembangunan rendah karbon ini menjadi gerakan, ya tentunya ini akan butuh investasi yang sangat besar. Ini contohnya sajalah, selama kita kan kalau mau bersih, ya pembangkit kita ya gantilah itu semua batu bara menjadi renewable energy. Ini contoh ininya aja ya, contoh gampangnya lah. Nah, tapi itu kan butuh investasi yang sangat besar. Benar. Nggak mungkin pemerintah membiayai itu semua. Itu baru dari satu aspek. Belum dari efisiensi industri katakanlah. Ini barusan sederhana, kita pakai AC ini pakai freonnya R134. Kalau itu mau diganti dengan yang efisien pakai hidrokarbon, waduh, ini investasinya besar lagi tuh. Kan nggak mungkin pemerintah, makanya kita butuh swasta, dunia usaha yang memang dunia usaha inilah yang harusnya menjadi engine of growth kan. Pemerintah hanya sekedar memberikan semacam suntikan-suntikan agar dunia usaha bisa bergerak gitu. Nah, memang harus diakui peran swasta di dalam isu perubahan iklim ini masih minim, masih belum kelihatan banget lah. Apalagi di sektor energi, karena memang ke depan kelihatannya dari hasil proyeksi kami di Bappenas, memang sektor energi inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak gitu ya. Untuk menurunkan emisi, karena emisi dari sektor energi ini diperkirakan akan besar sekali di masa yang akan datang. Dan kenapa besar? Karena kita masih pakai sumber energi yang masih kotor. Nah, sekarang memang masih di land base, artinya hutan yang terdeforestasi, gambut yang terbakar. Nah, ini sekarang masih di situ kita. Tapi pada saat kita sudah relatif lebih maju, nah ini sektor energi nanti akan jauh melampaui emisi di sektor land base ini kelihatannya. Nah, itu yang kita harus antisipasi, dan swasta di situ akan perannya besar sekali. Sekarang ini masih oke lah, peran pemerintah ini masih besar nih, terutama untuk mengatasi deforestasi, untuk mengatasi kebakaran. Walaupun kebakaran juga udah ada kontribusi swasta juga besar sekarang, karena mereka juga membantu mengatasi kebakaran di konsesi-konsesi. Tapi pada intinya poinnya adalah pemerintah nggak akan bisa jalan juga, nggak bisa jalan nih dengan pembangunan rendah karbon kalau swasta tidak terlibat. Iya, mungkin lah itu. Tapi akhirnya menjadi satu pertanyaan besar, Pak. Kenapa sih swasta harus terlibat gitu? Apa sih insentifnya untuk mereka? Ya, pertama yang pasti ini kan investasi. Ya, kita pemerintah pasti akan memberikan keleluasaan untuk
investasi di hal-hal yang memang terkait dengan pembangunan rendah karbon ini. Oke. Wah, ini akan bisnis besar dan keuntungan besar lah kalau Iya. mereka mau masuk. Renewable energy itu kalau di luar negeri jelas sudah jadi ladang tersendiri ya Benar. untuk bisnis gitu. Sudah bukan niche lagi ya, tapi Nah, udah bukan niche mainstream lagi. Kalau di Indonesia mungkin masih niche kali Iya. ya. Tapi intinya ya kalau swasta mau apa ya istilahnya pegang market duluan, dia udah nancepin bahwa ini adalah marketnya dia market leader. Kalau biasanya kan yang paling awal tuh kan jadi market leader kan. Nah itu pasti ya dia pasti akan pegang market lah. Untungnya pasti gede itu. Dan dari sisi investasi saya yakin kok dunia usaha ini di isu pembangunan rendah karbon ini pasti akan memberikan keuntungan besar sekali. Ya kalau swasta kan pasti itu dulu kan. Iya. Profit dulu. Profit dulu. Udah pastilah, dan itu nature. Tapi kita berharap pada saat dia profit, tapi dia juga bantuin kita untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki isu perubahan iklim, nah kayak gitu-gitu. Oke, menarik sekali obrolan dengan Pak Medril malam ini. Terima kasih Pak Medril atas berbagai banyak pandangannya. Sudah. Nanti akan ada sesi selanjutnya Pak. Oke, siap. Yang Kalau lebih diundang Mas Putu, detail. silakan. Begitu pemirsa, sesi kita hari ini dengan Bapak Medril Sam, Direktur Lingkungan Hidup dari Kementerian Bappenas. Dan mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil hari ini adalah yang pertama, pembangunan rendah karbon itu akan menyimbangkan 3 aspek, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang tidak boleh saling meninggalkan satu sama lain. Dan yang kedua, kita harus bersama-sama dari pemerintah, dari masyarakat, dari sektor bisnis untuk bersama-sama melakukan pembangunan rendah karbon ini atau mendukung lah setidaknya. Karena memang tidak bisa jalan hanya dari satu pihak begitu ya. Butuh dukungan dari pihak lain untuk menjalankannya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih sekali lagi. Selamat malam.